Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama aku di podcast Bergema. Nah, untuk podcast kali ini aku kedatangan tamu atau gestar lah lebih cocoknya. Di sini ada Kang Rafino. Halo semua. Dan juga ada Kang Tikfar. Assalamualaikum. Nah, jadi di sini kita akan membawakan podcast yang bertemakan tentang keimanan pada saat quarter life crisis. Ini nyantai sini ya? Nyantai aja. Oke, jadi cara podcastnya itu kita seperti bermain aja lah ya. Nah, di sini tuh kita udah ada kertas-kertas berisikan pertanyaan-pertanyaan mengenai quarter life crisis tadi. Nah, ntar tuh kita ngambil dan akan dibacakan pertanyaannya. Oke. Jadi kayak undian gitu ya? Iya. Oke. Berarti kita langsung mulai aja kali ya. Boleh. Ayo. Oke. Di sini aku bakal ngambil duluan nih sebagai moderator. Oke. Di sini aku dapat pertanyaan nih. Bentar, dibantu dulu ya. Boleh. Ribet nanti. Oke, di sini aku dapat tahu gak apa itu quarter life crisis? Nah, boleh nih dari Kang Tikfar dulu deh. Ya boleh. Menurut pendapat Kang Tikfar apa? Jadi ini berdasarkan pendapat aku pribadi aja ya. Terus kalau menurut aku sih quarter life crisis tuh aku mendefinisikannya berdasarkan ya nama quarter life crisisnya sendiri gitu. Benar. Jadi kayak quarter life tuh mungkin seumuran kita ya, umur 20-an itu, dan krisisnya itu ya krisis aja gitu. Jadi krisis yang dialamin remaja yang berusia kurang lebih seumuran sama kita tuh umuran 20 gitu. Kalau menurut aku sendiri krisisnya itu lebih ke arah banyak ya sebenarnya ya. Banyak. Sebenarnya banyak ya. Banyak. Cuman kalau misalnya yang paling umum sekarang dan kita karena mahasiswa ya, quarter life crisis sebagai mahasiswa mungkin kayak umur segini tuh kayak insecure sama pekerjaan, magang, CV, gitu lah pokoknya. Kalau dari aku gitu sih. Oke, kalau mungkin dari Kang Tikfar itu dan mungkin sekarang Kang Rafino nih. Oke, kalau menurut aku sendiri ya nggak beda jauh lah dari Tikfar. Tapi quarter life crisis itu juga mungkin kalau dikerucutkan ya umurnya tuh lebih ke antara 20 sampai 30 ya quarter, di mana ada quarter, middle, late gitu lah ya. Nah, quarter krisis ini ya tadi nggak jauh-jauh sama krisis yang dialami sama kita. Nah, krisisnya ini ya paling utamanya ya kepercayaan diri nanti merembet nih kemana-mana, kayak aduh nggak percaya diri nih kalau akademiknya nggak bagus nilainya kalau ketika kuliah kayak kita ya, atau di organisasi punya program kerja, punya tujuan tapi takut nggak tercapai, atau bahkan nanti teman-teman yang udah 20-30 tahun biasanya lebaran nih ditanya kapan nikah. Nah itu dia ya tujuan masa depan juga kan, bingung nih apa mau berkeluarga tuh gimana kayak ke depannya gitu. Nah menurut aku kayak gitu sih, kurang lebihnya kayak gitu. Oh, berarti kalau dapat disimpulin berarti kayak kepercayaan diri aja ya. Ya, di umur kepercayaan diri juga gitu ya. Kayak kita aja remaja sampai ke 30-an berarti ya. Betul. Yang ntar merembet kemana-mana lah ya. Betul. Oke. Mungkin boleh dikocok untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Yo, pilih. Oke, boleh, maaf. Oke. Nah, Susah juga ternyata. Ini ingat apa ya, undian apa gitu. arisan. Oke, pertanyaan selanjutnya itu, apakah kamu pernah apakah kamu pernah atau sedang mengalami quarter life crisis? Oke, mungkin boleh nih kita dari Kang Yasin dulu, mungkin pernah nggak untuk ngalamin quarter life crisis nih kira-kira? Kalau dari aku ya pasti pernah lah ya. Karena masih kayak kita tuh masih mencari jati diri lah ya istilahnya. Pernah atau sedang sih? Sebenarnya sedang juga sih. Ya kayak tadi kayak insecure sama teman-teman yang misalkan udah magang, udah pokoknya CV-nya tuh udah penuh lah. Nah tuh ya pokoknya sedang mengalami lah. Nah mungkin kalau dari Kang Tikfar gimana nih? Ya, kalau dari aku jujur ya, sebenarnya sedang mengalami quarter life crisis gitu. Sama, apalagi kalau misalnya sekarang ya, kebetulan baru-baru kemarin tuh aku ini lagi ngelapiin LinkedIn. Oh, ya. Itu LinkedIn tuh bener-bener alat bikin insecure banget ya, alat bikin quarter life crisis tuh muncul gitu. Iya. Di saat kayak aku ngerapiin LinkedIn, terus kayak bikin connection sama orang, taunya ngeliat orang tuh udah pengalamannya, waduh, iya, aku gimana gitu. Gimana, Nah, jadi
kalau misalnya ditanya sedang atau pernah, sedang sih. Oke, sedang. Kalau dari Kang Rafino gimana nih? Oke, iya. Jadi kalau dari aku sendiri juga sedang mengalami juga ya, dan mungkin beberapa waktu lalu pun juga mungkin di puncak-puncaknya juga, karena namanya juga aku sebagai mahasiswa dan juga sebagai anak dari keluarga yang sedang menempuh pendidikan, ya pasti banyak banget nih ekspektasi yang diharapkan lah dari aku. Betul. Dan aku pun juga kayak, aduh gimana ya cara untuk melampaui ekspektasi mereka gitu. Akhirnya overthinking, stres sendiri gitu jatuhnya kan. Gitu aja gitu. Siklus-siklusnya tuh kayak overthinking nanti stres sendiri. Jadi Berarti salah satu akibat itu karena ada tuntutan juga ya? ya ada tuntutan juga nih dari keluarga gitu kan. Meskipun tidak tersurat lah ya dari keluarga itu, tapi kan pasti keluarga mengharapkan lah untuk aku sendiri untuk menjadi lulusan Kesadaran diri kita ya, juga. kita juga pengen pengen diri banget memberikan yang terbaik lah. ya, kita memberikan yang Sama. terbaik banget gitu. Sama banget. Jadi kalau dari aku ya sedang mengalami juga nih quarter life crisis, meskipun mungkin orang-orang nggak melihat ini mah Kang Rafino sehat-sehat aja, ya bahagia-bahagia Tapi aja tapi gitu. emang bahagia-bahagia. Iya, bahagia-bagia aja, tapi Kelihatan, akhirnya kalau boleh jujur ya pasti sedang mengalami juga gitu. Oke. Ternyata di balik kesibukan Rafino ini, Iya. dia ini orang yang Sebenarnya kuat. kita juga merasa bersyukur lah ya Rafino bisa datang ke sini. Iya, Ya, nih. makasih Udah, banyak udah udah sibuk diundang dari juga nih lama ya. nih. banget nih. Udah. Oke, mungkin boleh Aku ya. lanjut. Ya. Oke. Kok deg-degan ya? Kok deg-degan kayak dapat apa? Iya, arisan. Ya, harapannya mah dapat arisan Iya. ya. Pengennya mah ada yang ngarahin gitu dari sana Iya. gitu ya. Mau dapet yang ini. Oke. Pertanyaannya yang ketiga aku dapat, menurut kamu kenapa kok kamu bisa mengalami quarter life crisis? Oke. Oke, berarti aku langsung jawab nih ya. Oh iya, Boleh. Oke, jadi kalau kenapa aku mengalami quarter life crisis sendiri, mungkin karena memang lagi masanya ya pertama. Ya. Kan kayak quarter life crisis gitu, dan memang ini umur segini itu memang masanya dari quarter life crisis itu sendiri gitu. Terus ya karena itu tadi salah satunya ada faktor tuntutan juga, terus faktor lingkungan juga, Benar. terus faktor kayak diri kita juga cemas menghadapi masa depan gitu. Jadi dari situ tuh ya sebenarnya lebih ke overthinking ya jadinya. Iya, ya. overthinking. Itu sih. Balik lagi. Jadi kenapa aku bisa mengalami ya karena itu sih sebenarnya. Ya. Kalau dari aku. Oke, mungkin dari Kang Rafino. Oke, kalau dari aku sendiri, tadi balik lagi ke definisi yang aku udah bilang ya, salah satu bentuknya kan adalah kurangnya percaya diri. Nah, menurut aku sendiri, salah satu penyebab dari quarter life crisis itu adalah kita kurang percaya diri nih. Untuk apapun itu, untuk tadi kita balik lagi ke ekspektasi, kita merasa gagal lah, takut salah, takut gagal, jadi muncullah quarter life crisis kalau menurut aku ya. Kalau kayak aku sih kayak gitu. Kalau dari aku ya sama aja sih kayak sebelumnya ya. Mungkin kita juga pengen memberikan yang terbaik. Terus kita juga kayak selalu cemas gitu. Kita bakal jadi apa? Ntar tuh ngapain aja? Usaha yang udah Iya. kita lakuin ini udah cukup belum sih? Iya, nah itu betul. Kita punya cita-cita, tapi gimana nih kalau nggak kecapean? Nah, itu kan, betul. Itu coy. itu makin kesini makin gak enak hati ya, kan. benar. Overthinking. Overthinking nanti jadinya Iya. gitu. Oke, dari aku segitu. Mungkin boleh. balik lagi ke Kang Yasin ya. Nah, oke, selanjutnya nih ya. Gimana sih? Duh, Jangan tegang. semoga aja dapet yang oke. Boleh? Oke. Menurut kamu quarter life crisis ini mempengaruhi keimanan seseorang nggak? Oke, mungkin dari Agak berat ya ini ya. mungkin dari Kang Rafino dulu boleh. Oke. Kalau dari aku mungkin lebih ke si kalimatnya dibalik. Apakah keimanan seseorang mempengaruhi quarter life crisis? Wih, Oi, oke. karena- Menarik nih gimana? Karena gini nih, kalau keimanan sendiri ya menurut aku itu kan itu percaya. Percaya kalau di konteks Islam sendiri kan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, Iya. menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan kita percaya bahwa nikmat dan segala cobaan itu datang dari Allah, dan Allah pun juga menguji kita. Pasti ketika kita percaya kita bisa melewati ujian tersebut, kita dikasih reward nih sama Allah gitu kan. Iya. Jadi kalau menurut aku, kalau misalnya keimanan seseorang itu tinggi, percaya akan suatu rezeki dan cobaan dari Allah, ya quarter life crisis ini bahkan mungkin nggak bakal dipikirin sama Benar, mereka yang emang betul, imannya benar, tinggi. benar. Tapi kalau misalnya mereka masih ragu-ragu terhadap ibadahnya, terhadap masih ragu nih, Allah ngasih nggak sih, Allah ngasih nggak sih, nah itu yang bahaya. Jadi quarter life crisis ini
dia pikirin terus-menerus, overthinking Betul. terus-menerus Iya, gitu kan. Gelisah terus-menerus, kurang percaya diri terus-menerus. Nah, kalau aku sih lebih kayak gitu untuk cara pikirnya. Oke. Mungkin dari Kang Tikfar seperti apa pendapatnya? Kalau aku mungkin lebih ngebahas kayak yang aku rasakan aja ya. Iya. Boleh. Hubungan dari iman sama quarter life crisis itu sendiri gitu. Yang aku rasakan kalau misalnya seorang itu udah punya imannya tinggi, imannya kuat gitu ya pasti benar tadi dia nggak akan istilahnya mengalami quarter life crisis ini karena Iya. menurut aku nih ciri-ciri orang yang imannya kuat itu dia percaya sama rencana Allah dan tidak meragukannya Benar gitu. banget. Kalau misalnya kita contohnya ambil sekarang nih kita aduh ragu nih masa depan bakal kayak gimana ya Iya. dari usaha yang udah aku lakukan dan dari ibadah yang udah aku lakukan kayaknya masa depannya takut gini Iya, gitu. takut terus gitu. Padahal kan ya sebenarnya kalau misalnya kita udah usaha, kita udah berdoa, udah ibadah, istilahnya kan tinggal serahkan sama Allah Iya, gitu benar ya kan. banget. Gitu Benar sih kalau dari aku. Oke, paling kalau dari aku ya kalau jujur kalau aku sendiri ya terpengaruhi lah. Walaupun ya emang enggak semuanya terpengaruh gitu. Tapi emang kalau quarter life crisis ini emang buat selalu kepikiran gitu lah ya. Jadi itu Emang harus susah sih. ya tuntutannya banyak. Jadi kita tuh ingin melakukan apa yang lebih lah. Ya, Benar. pokoknya kalau aku sendiri terpengaruhi. Tapi kalau menurut aku kalau kita bener-bener imannya ya kuat banget lah ya, kuat ya pasti kita ini nggak akan terpengaruhi quarter life crisis ini terhadap keimanan. Benar. Oke. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya. Nah tadi kita membahas tentang iman nih. Hubungan antara quarter life crisis dengan iman. Jadi sekarang pertanyaan selanjutnya itu apa sih iman? Arti iman, definisi iman menurut kamu gitu. Ya mungkin aku jawab duluan ya. Jadi kalau untuk iman sendiri menurut aku itu percaya kan. Untuk arti bahasanya kan adalah percaya. Nah, percaya di sini kalau menurut aku adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana rencananya, bagaimana apa yang Dia berikan kepada kita, dan percaya bahwa dengan kita mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi larangannya, kita percaya bahwa kita bisa hidup yang lebih bahagia lagi di dunia dan insya Allah di surga pun juga lebih bahagia lagi. Amin. Oke, kalau menurut Kang Tikfar gimana nih? Kalau iman menurut definisi aku sendiri sih, ya betul itu tadi. Iman tuh sebenarnya luas ya. Iman tuh luas. Cuman yang disangkut pautkan kalau kita membahas tentang quarter life crisis, ya iman itu percaya sama rencana-rencana Allah ke depannya gitu. Bahwa segala sesuatu di dunia ini tuh udah ada yang ngatur. Kita udah ada jalannya gitu. Kayak misalnya kita tahun depan bakal kayak gini, itu tuh udah ada gitu. Allah udah punya rencananya itu sendiri gitu. Nah, jadi kalau menurut aku iman itu menurut aku ya percaya dan salah satunya kalau misalnya ngebahas tentang quarter life crisis ini sendiri tuh ya iman tuh percaya terhadap rencana Allah itu sendiri gitu sih. Oke. Kalau dari aku sendiri ya iman itu emang percaya kepada Tuhan dan segala peraturannya. Nah, kalau disangkut pautin sama yang Tikfar tadi, berarti kan Allah tuh udah punya rencana. Nah, tinggal bagaimana kita melaksanakan itu jalannya itu. Ya, jadi pokoknya intinya kita harus mematuhilah semua peraturan yang diberikan oleh Allah dan juga menjauhi semua larangannya. Nah, ini nih aku mau baca aja. Kalau menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah, iman itu mencakup 5 perkara nih. Yang pertama ada perkataan hati, perkataan lisan, perbuatan hati, perbuatan lisan, dan perbuatan anggota badan. Luas kan ya iman jadi sebenarnya luas banget iman tuh. Oke. Mungkin boleh lanjut? Boleh, silakan. Oke, selanjutnya aku mau yang mana ya? Ini deh. Nah, oke. Pilih-pilih ya. Iya. Diraba-raba dulu nih, mana nih yang benar nih. Oke. Jadi, apa sih tanda-tanda yang kamu rasain ketika iman kamu lagi turun? Oke. Nih, apa sih tanda-tanda yang kamu rasain ketika iman kamu lagi turun? Oke. Boleh mungkin dijawab langsung? Kang Tikfar. Tanda-tanda yang aku rasain ketika iman aku lagi turun ya itu sih. Yang paling kerasa itu
semangat ibadah. Ya. Semangat ibadah ya. Kayak misalnya ketika iman aku lagi turun, biasanya ibadah sunnah tuh misalnya ngaji deh, ambil contoh. Iya. Tiap hari gitu ya. Misalnya sehari itu bisa sampai 2 kali gitu. Mungkin kalau misalnya iman aku lagi turun tuh ada aja alasannya gitu. Padahal kan kalau misalnya disempetin ngaji tuh bisa kan setiap hari kan. Iya. Nah, tapi kalau misalnya iman lagi turun ada aja alasannya, kayak misalnya seminggu cuma 2 kali gitu, atau bahkan udah berminggu-minggu ngaji juga. Benar. Nah, gitu. Ya, itu sih tanda-tandanya salah satunya itu juga sih. Kalau misalnya dihubungin sama quarter life crisis ya mungkin Makin ciri-ciri tinggi nggak sih quarter life crisis? Iya, makin parah ya lagi. Iya, Makin benar. insecure parah lah. Iya, gitu. iya. Itu sih. Bisa jadi sih, ya. Oke. Mungkin kalau dari Kang Raffino nih. Kalau dari gimana? aku, ya kita kayak merasa ada yang kurang gitu. Iya. Ada yang kurang. Jadi kalau menurut aku ya, ketika ada tanda-tanda iman aku lagi turun, itu tuh kalau yang aku percaya Allah tuh ngasih petunjuk. Dari apa? Tiba-tiba aja aku tuh ngerasa dari yang aku super sibuk mengenai kuliah, mengenai organisasi, tiba-tiba ada aja di mana aku sadar, kok ini waktu lagi kosong ya. Kosong biasanya diisi buat apa sih? Biasanya kayak dari maghrib ke isya, biasanya aku kayak sibuk gitu. Makin lama kan otomatis aku yang biasanya ngaji di maghrib ke isya, jadi nggak ngaji kan, gara-gara sibuk tadi kan, entah kuliah, entah belajar dan sebagainya macamnya. Tapi ketika ada momen, oh aku lagi nggak kuliah, oh aku lagi nggak organisasi, oh ini berarti tanda nih bahwa ketika iman aku turun, aku bisa naikin lagi dengan waktu yang kosong ini. Ini baru kayaknya. Ya, menurut aku sering mengkaitkan segala hal lah, dan segala hal itu salah satunya tadi petunjuk dari Allah, gimana caranya supaya iman aku naik lagi, naik lagi, dan akhirnya ya alhamdulillahnya ketika aku dikasih petunjuk seperti itu, ya aku coba untuk naikin iman aku lagi lewat ngaji, lewat sholat sunnah mungkin, lewat puasa sunnah dan sebagainya macamnya. Kalau aku sih kayak gitu ketika aku merasa iman aku turun. Dan itu tadi ya, quarter life crisis, ketika aku lagi tingginya merasa cemas, merasa insecure terhadap apapun itu, ya itu tanda-tanda juga bahwa iman aku juga lagi turun. Kalau menurut aku sih gitu. Kalau dari Mungkin kayak misalnya Apa? semakin kita insecure terus kita nyadar kayak iman kita lagi turun, aku insecure gitu. Iya, Padahal insecure. ya itu kan harusnya udah ada rencananya gitu Iya. ya. Berarti tanda-tanda bahwa iman kita tuh lagi turun gitu ya. Kalau yang aku alamin sendiri nih, iman aku turun ya sama kayak Kang Tikfar, Kang Raffino. Ya kita tuh terlalu sibuk ingin menghilangkan keinsecurean kita, tapi itu iman kita tuh jadi berkurang gara-gara hal tersebut. Nah, iya benar. Misalkan kayak aku jadi tadi sih, misalkan ada rapat jam maghrib sampai isya, jadi biasanya yang ngaji jadi gak ngaji, dan sholat sunnah aku juga jadi gak kelaksana lah. Dan menurut aku juga nih, ketika iman kita turun karena kesibukan, salah satu tanda iman kita turun tuh adalah kita untuk apa ya, untuk kayak ngedistract kesibukan kita atau self reward kesibukan kita tuh bukan dengan ibadah tadi, tapi malah kayak keluar, nongkrong, lupa waktu gitu kan, main game lupa waktu, lagi sibuk-sibuknya, main game. benar, main game, sosialisasi tapi nggak sholatnya kelupaan dan sebagainya. Ini ngerasain sih. Iya, kita ngerasain gitu kan. Jadi ya itu salah satu juga nih kalau menurut aku tanda-tanda iman kita lagi turun. Kayak tiba-tiba ada bisikan gitu, udah main aja gitu. Itu serem sih ya. Jatuhnya serem gitu. Tapi ya itu mungkin bukti-bukti nyata lah ketika iman aku sedang turun gitu. Oke nih, kalau menurut pandangan Islam itu iman itu emang dapat naik dan turun, seperti yang difirmankan oleh Allah di surat Al-Anfal ayat ke-2 nih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka. Tuh. Berarti di sini bukti kalau iman itu bisa naik dan turun. Ada masanya lah, ada fase-fasenya. Oke. Benar sih, benar. Mungkin sekarang aku kali ya. Oke, boleh. Oke. Sekarang aku yang mana ya? Yang ini aja deh. Oke, boleh mungkin. Oh, iya. Oke. Duh, susah ya. Kepanjangan kayak Iya. ya. Biasanya kalau iman kamu lagi turun, kamu tahu gak penyebabnya tuh apa? Oke. Tadi nih udah dibahas sebenarnya. Iya. Kalau udah Nggak dibahas. usah ditambahin Iya, lagi nih ya. tambahin Kita lagi. ngobrol-ngobrol lagi Oke, nih. mungkin dari yang paling ujung aja nih. Tadi pertanyaannya kalau iman aku lagi turun, Kamu ngapain nih? oke. Penyebabnya apa? Oh, penyebabnya. Sama solusinya lah. Oke.
Sebenarnya penyebabnya itu banyak. Nah, tapi kalau udah aku simpulkan, sebenarnya itu penyebabnya itu berdasarkan intinya dari diri aku sendiri. Ya. Karena terlena sama mungkin kesibukan aku atau mungkin apapun yang aku kerjakan itu gitu. Tuh. Di samping kesibukan mungkin aku karena terlena ya apa ya, contohnya gara-gara main game atau apa jadi lupa waktu ya, itu sih menurut aku yang kadang-kadang menjadi penyebab aku kurang iman gitu. Itu iman aku lagi turun maksudnya ya. Gitu. Kadang-kadang gara-gara ada kesibukan gitu jadi lupa ibadah atau lupa ngerjain amal sunnah yang lainnya gitu sih kurang lebih. Iya. Oke, mungkin dari Kang Raffino gimana nih? Oh iya, kalau dari aku mungkin tadi ya aku coba breakdown lagi tadi beberapa penyebab yang aku udah sebutin juga. Jadi salah satunya yang pertama mungkin penyebabnya adalah ya aku lebih sibuk untuk urusan dunia nih daripada urusan ibadah. Urusan dunianya ya nggak jauh-jauh nih dari dunia perkuliahan, organisasi ya namanya juga mahasiswa ya. Dan hal-hal sebagai macamnya. Dan salah satu hal lainnya yang bisa bikin penyebab iman aku turun juga tuh nggak ada yang ngingetin mengenai ibadah. Contohnya di kosan ini nih, aku kan bisa dibilang anak rantau juga kan. Kalau di rumah sendiri kan ada orang tua yang ngingetin. Dan sekarang kalau misalnya di kosan, ya mungkin lelah kuliah, lelah apa, jadi ya udah deh amal wajibnya dulu yang dikerjain gitu. Amal ibadahnya, amal sunnahnya tunggu istirahat dulu. Terlena istirahatnya kebanyakan. Jadi salah satu juga itu tuh penyebab iman aku turun. Nggak ada yang mengingatkan dan aku pun juga nggak sadar gitu bahwa aku tuh iman dan ibadahnya sedang turun gitu. Berarti lingkungan juga berpengaruh. Lingkungan berpengaruh banget sih kalau menurut aku. Oke, mungkin dari aku ya sama aja sih, sama kayak Raffino dan Kang Tikfar, paling ya masih terlalu cinta dunia lah aku ini tuh. Terus ya lupa mungkin akhirat, dan karena mungkin sibuk dan lain-lain capek. Ya tadi sih kayak pengen self rewarding dengan pergi-pergi atau istirahat, main game, lain-lain lah. Pokoknya itu penyebab utamanya lah buat diri aku. Nah, tapi menurut pandangan Islam sendiri, kalau penyebabnya tuh ada banyak. Yang pertama tuh seperti dikatakan oleh Bukhari pada hadis nomor 2295 dan Muslim hadis nomor 86, itu kan yang pertama ada melakukan kedurhakaan atau dosa. Terus yang kedua juga ada di surat Al-Munafikun ayat ke-9. Terlalu cinta dunia. Terus ada juga karena lingkungan atau berteman dengan orang-orang yang sesat. Itu ada di surat Al-Furqan ayat 28 sampai 29. Iya, tapi tanda-tanda penyebabnya sendiri ya kalau aku boleh nambahin nih, itu nggak jauh-jauh dari hal-hal kecil gitu. Kayak misalnya kita lagi di jalan, terus misalnya ada yang ingin minta sedekah, kita masih mikir, aduh kalau aku ngasih segini, itu nanti uang aku segini, cukup nggak ya buat sehari dua hari? Nah itu kalau menurut aku tuh, jadi pagi pas berangkat ke sini tuh ada yang minta sedekah gitu, terus ya mikir-mikir kayak gitu lama gitu. Ya manusiawi lah kalau kita emang mikir-mikir nih mengenai finansial kita, tapi mungkin itu tanda-tanda dari Allah juga sih. Kalau misalnya kita bersedekah, siapa tahu ada balasan yang lebih lah daripada sedekah itu. Kalau menurut aku salah satunya itu. Oke, mungkin lanjut ya. Bisa lanjut. Oke, ini tinggal kertas tinggal dikit. Tinggal 2 lagi. Tinggal 2 nih kayaknya ya. Jadi kita satu-satu ya. Ya, ini biar asik aja aku kocok. Yang mana no? Meskipun cuma 2. 50-50 nih. Oke. 50-50. Oke, pertanyaan yang selanjutnya adalah gimana sih cara ngatasin iman yang lagi turun nih menurut kamu dan dari sudut pandang kamu? Oke, mungkin ini kita bahas lebih rinci lagi ya. Mau dari siapa nih? Boleh. Dari Vino dulu lah. Oke, dari aku ya. Yang aku ketahui, Yang aku ketahui kalau untuk dari iman aku turun tuh, ya tadi aku cara ngatasinnya adalah ya aku seakan-akan diberi petunjuk aja gitu bahwa ketika ada momen meskipun cuma 5-10 menit aku cuma duduk doang dan aku nggak ngapa-ngapain, oh ini bisa jadi tanda-tanda nih bahwa aku bisa ningkatin iman aku. Nah ya caranya banyak banget ya, salah satunya mungkin ibadah wajibnya jangan telat, terus habis itu jangan buru-buru, khusyuk dan sebagainya macamnya. Untuk ibadah sunnahnya ya kita bisa amalinnya dengan cara puasa sunnah, sedekah, terus habis itu sholat sunnah, baca Quran dan sebagainya macamnya. Kalau aku sih ya nggak jauh-jauh dari itu, tapi itu balik lagi ya ke cara gimana sih ngatasin kamu berdasarkan dari diri kamu sendiri gitu. Kalau dari Kang Tifar gimana nih? Kalau dari aku pribadi ya.
cara ngatasin iman aku lagi turun tuh ya menemukan kenyamanan lagi. Gimana sih nyamannya beriman gitu. Nah Tuh. yang suka biasanya aku cobain tuh dari hal-hal simpel sih. Kayak misalnya gini nih, aku tuh sibuk sama kuliah. Biasanya itu sholat tuh sering tuh kalau misalnya ada sholat suruh ke masjid sama orang tua, ke masjid. Nah terus lama-kelamaan nih karena aku sibuk, aku udah jarang ke masjid nih. Nah terus mau ke masjid tuh saya berat banget. Nah ya salah satu caranya itu ya aku paksain ke masjid itu sendiri. Aku paksain gitu, cobain ke masjid lagi ya niatnya ya. Ya lebih lagi. Nah terus lama-lama udah sering, lama-lama nyaman sendiri gitu. Kayak wah enak nih sebenarnya ke masjid gitu. Wah enak nih sebenarnya kayak ibadah yang kayak gini tuh enak gitu sebenarnya. Nah gitu sih kalau aku jadi kayak nemuin lagi dengan caranya masing-masing ya. Kalau aku caranya kayak gitu. Gimana sih nyamannya beriman itu gitu. Benar. Kalau aku gitu. Oke, kalau buat dari aku nih ya, kalau ngatasin yang iman aku lagi kurang itu biasanya nih, aku tuh nonton kayak video kajian gitu di YouTube, terus kemudian lihat-lihat apa ya, biasanya tanda-tanda kiamat misalnya. Iya, itu benar-benar Iya, mengingat langsung, gitu ya. langsung ketampar banget lah, Iya, langsung, iya, benar-benar. aduh, ibadahnya jadi mulai lagi, Iya. meskipun ya dari yang simpel-simpel lah. Oke, mungkin itu dari aku aja sih. Oke. Kalau menurut pandangan Islam nih ya, nih ada beberapa cara nih. Yang pertama itu mendekatkan diri dengan Al-Quran, sebagaimana firman Allah. Kemudian ada juga menimba lagi ilmu agama. Kemudian berteman dengan orang-orang soleh, jadi lingkungannya ya yang soleh-soleh lah. Kemudian ada juga mempelajari sirah Rasulullah nih. Terus juga menjalani semua perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Jadi mungkin kesimpulan dari kita bertiga, cara ngatasinnya sebenarnya satu sih kalau menurut aku. Benar. Mengingat Allah aja. Betul. Mengingat Allah terus, udah imannya insya Allah jadi lebih tebal, lebih kejaga, nggak turun-turun lagi gitu. Oke. Mungkin boleh. Rifan Terakhir ya nih, ini. terakhir nih. Terakhir nih, last question. Eksklusif. Wah, jangan-jangan pertanyaannya sulit nih. Jangan-jangan door prize. Bisa jadi yang terakhir kan biasanya Panitia ini door ada door prize nggak? Oke. Apa nih? Udah tahu belum gimana cara ngadepin quarter life crisis dalam Islam? Aduh, Oke, pertanyaannya. berat juga ya. Aku langsung jawab aja ya. Boleh. Udah tahu belum ya? Kayaknya untuk cara pastinya menghadapi quarter life crisis dalam Islam belum sih. Cuman kalau dari yang mungkin kepikiran sama aku kayak tadi sih. Jadi gimana ya menghadapinya tuh intinya dengan meningkatkan iman kita juga. Dari sana ya insya Allah ya kita seorang yang imannya tinggi tuh nggak akan mengalami quarter life crisis itu sendiri gitu sih. Oke. Kalau menurut aku sendiri ya, aku sih belum sama sekali karena quarter life crisis ini kan ya apa ya kayak idiom atau ungkapan yang sering diucapkan oleh generasi sekarang lah atau mungkin generasi yang dulu. Dan kalau quarter life crisis ini kan Anak muda lah ya. iya anak muda dan berdasarkan pendapat ahli kan gitu. Jadi tapi menurut aku sendiri kalau untuk quarter life crisis ini ada fasenya menurut Islam, tapi kalau menurut aku bukan quarter life crisis dalam artian sedikit definisinya tuh berbeda, tapi yang aku dengar aja karena quarter life crisis ini sebenarnya aku tahu lah, aku mengalami itu, tapi aku sebenarnya sebelum beberapa hari lalu pun juga nggak tahu apa sih quarter life crisis itu gitu. Padahal sebenarnya dari tahun ke tahun aku ngalamin gitu, cuman aku nggak tahu aja istilahnya gitu kan. Baru tahu ya namanya itu sebenarnya quarter life crisis. Iya, Baru gitu. itu juga. Jadi mungkin gitu sih kalau dari aku ya. Jadi nggak tahu sama sekali nih sebenarnya menurut pandangan Islam seperti apa. Kalau aku sendiri ya belum tahu lah sama seperti Rafino. Mungkin aku juga di sini butuh ilmu lebih dari yang lebih ahli, contohkan dari ustadz atau ulama-ulama, dan mungkin akunya juga harus lebih sering baca-baca lagi sih, kayak mungkin nonton kajian, baca-baca ilmu-ilmu yang lain. Nah, oke, itu kan menurut kita bertiga nih. Nah, kalau menurut Islam, kita tuh sebenarnya ada dibahas dalam Al-Quran. Yang pertama tuh kita harus optimis dalam menghadapi permasalahan. Itu tuh ada di surat Al-Insyirah ayat 5-6. Kemudian ada juga di surat Al-Imran, yang dimana itu tuh artinya kembalikan lagi semua masalah kepada Allah. Nah, oke. Iya, mungkin udah habis kali ya atasnya. Udah habis nih. Habis. Udah dong. 3. Lagi dong, panitia. Panitia ada lagi kan?
Nggak ada ya? Aduh. Nggak ada ya, emosi. udahlah. Ya udah. Paling mungkin segitu aja podcast kali ini. Makasih juga udah mau datang nih. Ya, makasih banget udah Makasih, diundang nih ya. Rafino. Thank you banget kalian. Juga Kang Tikfar. Makasih juga kalian yang udah mau Makasih, nonton. Yasin. Oke. Paling ditutup aja. Di sini aku mau jangan lupa nih subscribe YouTube Gema, Betul. follow juga IG Gema. Betul. Ya, pokoknya like, Semua comment, sosmed Gema ya, semua sosmed Twitter, Gema. FB gitu. harus biar kalian dapat manfaatnya lah dari Jangan lupa juga di-share nggak sih? Ya, betul, Jadi di-share. kebaikannya juga tersebar. Di share, di komen juga mungkin ada kritik saran nih terhadap Betul. video Biar dapat ini. pahala kan. Betul. Benar. Wah, udah mantap sih. Oke, paling itu aja. Mohon maaf dari aku ngewakilin ini dari Rafino dan Tikfar mau ngucapin mohon maaf apabila ada yang salah mungkin atau kata-kata yang salah juga, pendapat yang salah dan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu konten selanjutnya ya. Oke.